Hai teman-teman semuanya, apa kabar yang ada di rumah, yang lagi nonton, yang lagi galau, yang lagi semangat, yang lagi ya semua problem hidup. Guys, abaikan ya sofa aku yang udah sekarang mau ganti sarung joknya, tapi tunggu ada uang dari YouTube dulu. Oke guys, jadi kali ini tuh aku mau memberikan semangat buat kita ibu rumah tangga yang 24 jam hanya di rumah saja berkutik dengan dapur, kasur, dan sumur. Ya, mudah-mudahan kalau teman-teman singgah ya bisa healing kemana-mana. Tapi walaupun healing, kalau memang badan yang capek, aduh, sebenarnya kalau kita healing itu uh, kalau menurut saya ya, itu hanya memindahkan kegiatan kita yang di rumah ke tempat yang kita tempati saat ini. Maksudnya itu kayak kalian nih ibu-ibu nih ya gitu lah, aktivitasnya biasanya di rumah pada anak-anak. Nah, pergi tuh keluar jalan-jalan ya. Sebenarnya kalau saya mah, karena saya tipenya itu labil, saya cepat emosian, jadi saya mending di rumah aja. Kalau perginya itu sendiri, tapi kalau pergi bareng suami ya why not ya, karena ada yang bantuin jaga anak-anak. Ya udah pada punya channel YouTube belum? Harus ya, karena channel YouTube itu adalah investasi bagi kita ibu rumah tangga yang 24 jam di rumah, tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Stres nggak sih? Stres. Makanya saya sampai ngomong nih sama kamera, biar saya tidak stres, biar saya punya teman bercerita, biar saya tidak tekanan, tidak depresi. Nah, saya ini mau sedikit berbagi dengan teman-teman semuanya. Ini tuh benar-benar saya alami sendiri menjadi ibu rumah tangga itu. Bukannya saya tidak bersyukur, saya bersyukur sekali karena saya diberikan suami yang tidak marah kalau rumah berantakan, tidak mengomel kalau bajunya tidak saya setrika, tidak marah kalau saya tidak masak, tidak marah kalau saya asik-asik dengan anak-anak selalu, dan tidak marah kalau saya malas-malasan di rumah. Tapi dia akan marah kalau saya pergi keluyuran, walaupun itu bawa anak-anak, walaupun itu pergi arisan. Ya begitulah suami saya, tapi tetap saya syukuri karena alhamdulillah dia adalah suami saya yang selalu berpikiran positif, tidak seperti saya. Ya, emak-emak kadang ya suka berpikiran negatif. Pernah depresi nggak sih, mama? Saya akui belakangan ini itu tingkat depresi saya sangat-sangat tinggi. Bahkan terkadang kalau lihat suami, untungnya suami saya itu orangnya positive thinking, kemudian dia orangnya penyabar banget. Nah, itulah mungkin ya kenapa Allah mentakdirkan saya dengan dia, karena Allah tahu kalau saya itu adalah emosian, labil, dan tidak sabaran. Nah, suami saya itu orangnya pendirian, penyabar, tidak emosian. Emosinya itu tertata gitu ya, tidak seperti saya yang kadang bisa meledak-ledak. Kalau dia itu tertata, tapi dia bilangnya dia tidak pernah emosi kepada saya. Katanya dia tidak pernah marah sama saya, katanya dia tidak pernah bertengkar dengan saya. Yang bertengkar itu sama dia cuma saya katanya. Padahal sebenarnya kadang itu ngedongkol banget ya kan. Sebenarnya hal-hal sepele ya mak ya, kita ngedongkol itu. Misalnya kayak dia naruh anduk tuh, kita udah bersih-bersih, dia naruh anduknya sembarangan, lempar gitu aja ya. Kemudian nanti sebenarnya hal-hal sepele, tapi saya sudah mau hampir 11 tahun menikah. Kami tidak pernah yang namanya itu berkelahi atau apa ya, orang katanya ada yang sampai 1 bulanan itu tidak teguran. Nah, saya alhamdulillah bareng suami itu paling lama tidak teguran itu
mungkin hanya 3 menit, 5 menit. Nah, suami saya itu tipenya kata kata dia tadi ya, dia tidak pernah berkelahi sama saya. Jadi katanya hanya saya saja terus yang berkelahi. Saya syukuri dengan berbagai hal. Saya terus melihat video-video orang di YouTube, melihat inspirasi-inspirasi wanita-wanita kuat yang hanya tinggal di rumah 24 jam, tidak pergi kemana-mana. Mereka tetap bisa melakukan, mereka tetap bisa menghasilkan. Berpikir untuk apa saya ada kuota internet kalau hanya untuk saya habis-habisin aja gitu ya. Nah, kemudian saya terpikirlah bagaimana kuota YouTube saya ini menjadi investasi saya. Mudah-mudahan dengan video-video saya yang tidak seberapa ini kita bisa berbagi sesama perempuan yang tidak punya teman. Maksudnya itu ya, bukan tidak punya teman, ada teman, tapi saya putuskan, akhirnya saya membuat akun YouTube. Nah, disinilah saya bagikan kegiatan-kegiatan saya. Jadi ketika saya pusing, saya pening dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, saya berbicaralah dengan kamera. Paling tidak saya ada teman untuk berbicara daripada saya depresi dengan semua pekerjaan rumah yang tidak pernah habisnya, dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, yang tidak pernah habisnya. Lebih baik saya berbicara dengan kamera. Kalau ada yang suka ya silakan nonton. Kalau tidak ada yang suka ya alamat lah, mohon maaf lah gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya suka mendengarkan ocehan-ocehan saya. Nah, ya, tapi arah tujuan saya adalah memberi inspirasi buat teman-teman semuanya. Ayo dong kita berkarya walaupun kita ibu rumah tangga yang 24 jam di rumah. Mungkin teman-teman bisa mulai jualan ya online, jualan online. Tapi kalau anak-anaknya masih kecil susah juga ya teman-teman ya, ibu-ibu rumah tangga. Jadi saya semangatin kita sebagai ibu rumah tangga harus bisa menghasilkan, harus bisa memberikan hal yang positif buat orang lain dan positif buat diri kita sendiri, agar kita tidak depresi guys. Kita tidak depresi karena kalau kita tidak ada tempat mencurahkan, kita akan depresi, kita akan sering marah. Anaklah yang jadi korbannya. Maka oleh sebab itu, salurkan apa yang ada di hati kita ini, salurkan teman-teman. Jadi anak tidak menjadi korban. Belum lagi contohnya nih ya, anak-anak dia sekolah. Nah, di sekolah pasti ada yang buat pikiran dia tuh mumet. Tiba di rumah karena kita depresi, melihat semua pekerjaan rumah yang tidak pernah ada habisnya, dia kena marah lagi. Nah, itu saya alami teman-teman ya. Saya selalu depresi maksudnya itu ya, saya selalu capek gitu ya, badan ini capek lihat pekerjaan rumah yang tidak pernah habisnya. Kemudian tiba-tiba anak saya pulang sekolah dengan dia nanya sambal apa ma. Nah, saya buat sambal dan ternyata dia tidak suka dan dia langsung ngomel gitu ya, ngomel-ngomel yang nggak jelas itu. Padahal sebenarnya dia cuma ingin mengatakan dia tidak suka gitu, tapi karena wajah saya udah cemberut gitu ya, dia udah nggak ini, dia udah diam aja gitu ya. Kemudian saya merasa bersalah. Ya sebenarnya memang saya yang salah gitu ya. Ngapain saya orang baru pulang capek, ngapain saya saya ladeni dia gitu. Seharusnya saya ngasih taunya yang baik-baik. Tapi karena psikis saya lagi terganggu, karena saya itu capek gitu ya. Nah, akhirnya si kakak nih yang jadi korbannya untuk tumbal emosi saya. Dan terkadang yang selalu itu adalah kita capek dan kita tidak punya teman untuk bercerita. Apalagi dengan kehidupan sekarang yang ya Allah itu berbeda banget dari kita kecil ya teman-teman ya.
Kita kecil itu rasanya semuanya enteng banget. Nah sekarang kita harus mikirin, kalau beras nggak ada ya gimana caranya biar ada beras. Karena kalau saya itu bukan anak yang akan diwarisi dengan bertete atau ber-mm gitu ya. Jadi saya harus usaha. Suami saya juga begitu. Jadi kami harus sama-sama usaha dari nol. Dan ini bahkan saya di awal-awal nikah itu waduh mengerikan, tapi alhamdulillah karena kita niatnya ibadah dan niatnya karena Allah, kami bertahan sampai hampir 11 tahun sekarang dan memiliki 4 anak. Jungkir balik gak sih? Bukan jungkir balik lagi mah. Sudah ke atas kemudian dilempar lagi ke bawah, ke atas lagi dilempar lagi ke bawah, ke atas lagi dilempar lagi ke bawah. Dan motivasi saya kenapa saya selalu buat video YouTube adalah ini adalah motivasi terbesar saya. Ketika kita di bawah, kita tidak akan dipandang oleh siapapun. Kamu pasti pernah merasakan hal seperti ini. Ketika kamu tidak punya apa-apa, ketika kamu tidak punya jabatan, intinya begini teman-teman. Contohnya ya, teman-teman tidak punya jabatan tapi punya uang, teman-teman bisa berkuasa, teman-teman masih bisa dihormati dan dihargai oleh lingkungan teman-teman. Tapi ketika teman-teman tidak punya duit, tidak punya jabatan, tidak punya kuasa, teman-teman akan dipandang remeh sebelah mata. Dan itu sering saya rasakan setelah saya berhenti bekerja. Baik itu orang-orang di sekeliling saya maupun orang-orang yang terkadang ketika kita bersalaman, kerja di mana gitu ya, pertanyaan yang sebenarnya itu tidak harus orang lain tanyakan kepada orang lain. Ya sudah, ngapain tuh nanya-nanya pekerjaan orang gitu ya, mau kerja dimanapun yang penting dia tidak minta makan sama kamu kan gitu. Nah ketika saya ditanya bekerja di mana, ibu rumah tangga, saya di rumah saja, saya jawab seperti itu. Awalnya mereka sebelum tahu saya seorang ibu rumah tangga, mereka akan say hello, ini kakaknya, gitu lah ya. Nah, ketika dia tahu saya hanya di rumah saja, saya seorang ibu rumah tangga yang berarti tidak punya pergaulan, yang berarti saya hanya sehari-hari menonggo aja di rumah gitu ya. Nah, mereka akan mengucilkan ya, bukan mengucilkan, tapi mereka akan perlahan-lahan menjauh. Nah, yang paling tidak enaknya lagi itu guys, kalau kita ibu rumah tangga saja tanpa penghasilan, orang-orang itu ya akan memandang dengan tatapan saya paling nggak suka digituin orang. Makanya saya terus buat video YouTube, saya terus upload, mudah-mudahan video YouTube saya ini berkembang. Saya yakin jalur langit lebih hebat daripada jalur manusia. Saya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya diremehkan orang, hari ini orang memandang saya sebelah mata, hari ini saya meminta tolong tapi mereka tidak menolong saya. Saya tidak akan lakukan ini ketika saya berada di posisi dia suatu saat nanti ya Allah. Tapi berikanlah saya apa yang dia punya saat ini, berikan kepada saya agar saya bisa membantu orang lain yang merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Itulah doa saya kepada Allah. Lambat ibarat kata emak saya ya, almarhumah ibu saya, katanya begini, nak, kita orang miskin, bukan orang kaya yang apapun yang dia mau, contohnya dia mau minum langsung disediakan. Kita adalah orang miskin. Kamu niat dulu, lama atau lambat itu pasti akan dikabulkan Allah.
Itu sesuai dengan niat ya teman-teman ya. Jadi awali apapun yang mau kamu raih adalah harus dengan niat yang tulus, kemudian kejar usaha. Kalau jatuh itu bukan berarti kamu gagal teman-teman, bukan berarti kita gagal, hanya saja itu adalah batu loncatan untuk kita makin tinggi. Biarkan saja kita jatuh, tidak apa-apa. Saat ini kita jatuh, sebentar lagi kalau teman-teman berhenti di satu titik itu, teman-teman stuck di situ, teman-teman tahu nggak? Teman-teman ini berhenti nih di sini ya. 1, 2, 3. Nah, pas di 3 ini teman-teman berhenti. Emang teman-teman nih bakalan tahu nih, ini yang selanjutnya ini adalah emas. Teman-teman tak akan pernah tahu kalau teman-teman tidak melangkah ke yang 4 ini. Jadi teman-teman harus terus melangkah biar teman-teman bisa mencapai emasnya. Nah, kalau teman-teman berhenti stuck setelah teman-teman gagal, teman-teman tidak pernah tahu di depan sana ada permata, ada berlian, ada emas, padahal teman-teman hanya tinggal mungkin setengah langkah saja lagi. Kita jangan mudah putus asa, apalagi kita adalah bukan orang yang diwariskan dengan seribu sejuta sejuta apalah itu ya, dengan warisan rumah, dengan warisan yang wah lah gitu ya, dengan tanah yang ada di mana-mana, tanah bapak emaknya gitu ya. Tapi kalau kita hanya orang biasa saja, intinya adalah jangan mudah menyerah. Kalau kita dikucilkan orang, kalau kita dipandang sebelah mata, itulah yang harus kita jadikan inspirasi. Terima kasih karena kalian sudah menganggap saya sebelah mata, tapi saya akan buktikan saya akan bisa berkembang tanpa kalian membantu saya. Itulah yang terus saya tanamkan, dan teman-teman harus tanamkan sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan mau dipandang sebelah mata. Ayo lakukan apapun yang bisa menghasilkan teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang hanya modal kuota saja, uploadlah video. Kalau teman-teman tidak bisa di YouTube dengan modal bla 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 begitu ya, teman-teman harus mulai saja dengan video silent, mungkin hanya dengan kata-katanya saja. Tuh banyak di YouTube cara membuat video-video seperti itu. Kalau saya bukan bagian saya untuk membuat cara-caranya itu ya. Saya hanya memberikan inspirasi emak-emak harus upload, harus punya kegiatan biar tidak depresi dan kita hampir gila. Selamat siang, selamat bersabar, dan semoga hari emak-emakku semuanya yang ada di mana saja penuh dengan kebahagiaan, dan jangan depresi lagi ya mak ya. Kita harus sehat demi anak-anak, dan harus sehat jasmani dan rohani dan mental kita. Bye bye.